Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dia Suryani, mahasiswa program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pencabutan gigi, khususnya simple extraction pada elemen gigi 27 atau molar kedua rahang atas regio kiri. Kita akan membahas mulai dari instrumentasi, anestesi yang diperlukan, prosedur pencabutan gigi 27 itu sendiri, lalu instruksi pasca ekstraksi hingga peresepan obat. Nah, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pencabutan gigi, di mana pencabutan gigi ini merupakan salah satu prosedur di kedokteran gigi yang berfungsi untuk mengangkat seluruh bagian gigi dari soket pada tulang alveolar. Pencabutan gigi yang ideal merupakan pencabutan gigi dengan seminimal mungkin nyeri dan trauma, sehingga nanti penyembuhannya dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan masalah prostetik di kemudian hari. Pencabutan diindikasikan pada gigi yang mengalami nekrosis pulpa, karies yang tidak dapat direstorasi, gigi dengan penyakit periodontal yang parah, gigi dengan lesi patologis untuk keperluan orto, keperluan prosto, gigi yang mengalami fraktur yang melibatkan akar ataupun gigi yang terlibat dalam garis fraktur rahang, lalu adanya malposisi, impaksi, supernumerary, untuk pre-radiation terapi, dan juga sering dijadikan pilihan bagi masyarakat karena dianggap lebih ekonomis dibandingkan dengan mempertahankan gigi dengan metode konservasi. Nah, tanpa berbahasa basi lagi, kita langsung ke instrumentasi. Sebelum melakukan pencabutan, kita perlu melakukan anestesi terlebih dahulu. Nah, instrumen yang diperlukan untuk anestesi yaitu yang pertama, siring 3 cc, yang berfungsi untuk menginjeksikan rutan anestesi ke dalam jaringan. Lalu ada ampul yang dalamnya berisikan obat anestesi. Povidone iodine sebagai bahan untuk asepsis daerah yang akan diekstraksi. Topical anestesi yang berfungsi untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat insersi jarum. Pinset untuk menjepit bahan-bahan yang berukuran kecil. Kaca mulut untuk membantu melihat daerah yang sulit dijangkau serta retraksi jaringan. Dan sonde untuk membantu evaluasi hasil anestesi. Kita juga memerlukan cotton pellet, cotton tip applicator, dan cotton roll. Untuk prosedur pencabutan sendiri, yang pertama kita memerlukan desmotom, yang berfungsi untuk memisahkan jaringan lunak di sekitar gigi. Lalu kita memerlukan bend, yang berfungsi untuk meluksasi atau melonggarkan gigi dari soket agar pencabutan lebih mudah dilakukan. Kita juga memerlukan gouge untuk kontrol pendarahan. Dan yang paling penting, kita memerlukan forceps mahkota untuk gigi molar atas regio kiri. Sebagai panduan untuk menentukan forceps yang tepat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana forceps mahkota untuk gigi molar rahang atas regio kiri itu memiliki beak dan handle yang sedikit melengkung dengan bagian konkav yang menghadap ke mesial. Lalu beak memiliki dua bagian, yaitu sharp pointed yang berfungsi untuk mencekram dan masuk di area bifurkasi di bukal, dan bagian rounded yang berfungsi untuk mencengkram akar palatal. Seperti ini nih ilustrasinya. Ada juga instrumen yang bersifat tambahan di mana instrumen ini dapat digunakan ataupun tidak sesuai dengan kasus pada pasien. Contohnya adalah kuret, yang digunakan untuk kuretase jaringan granulasi. Sebelum melakukan pencabutan, dokter gigi harus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika telah ditetapkan bahwa pencabutan merupakan tindakan yang paling tepat dan pasien menyetujui hal tersebut, berikan penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan serta penandatanganan inform consent. Prosedur anestesi. Pertama-tama, posisikan pasien pada dental unit. Untuk anestesi dan pencabutan maksila, dental unit diposisikan agar tinggi mulut pasien sejajar atau sedikit di bawah siku operator, dan dental unit dimiringkan ke belakang sehingga posisi sandaran membentuk sudut 120 derajat terhadap lantai. Anestesi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat pencabutan yang ideal, yaitu tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien. Untuk pencabutan gigi 27 sendiri, jenis anestesi yang kita perlukan yang pertama yaitu blok palatinus maius regio kiri untuk anestesi nervus palatinus maius pada bagian palatal, dan infiltrasi bukal untuk anestesi nervus alveolaris superior posterior untuk bagian bukal.
Saat menggunakan siring dalam prosedur anestesi, kita juga harus tahu bagaimana cara memindahkan larutan anestesi ke dalam siring. Pertama, siapkan siring dan ampul anestesi. Pada kepala ampul tidak boleh ada bagian cairan anestesi yang terperangkap, sehingga untuk menurunkan cairan tersebut ke badan ampul, lakukan gerakan memutar. Setelah seluruh cairan anestesi berada pada badan ampul, patahkan bagian leher ampul dengan teknik telunjuk bertemu telunjuk dan jempol bertemu jempol. Prosedur ini juga bisa memanfaatkan kasa untuk menghindari pecahan ampul dan percikan obat ke operator. Balik ampul dengan segera. Siapkan dan buka tutup siring lalu masukkan jarum pada badan ampul. Ujung jarum jangan sampai mengenai bagian kaca dari ampul karena dapat menyebabkan jarum menjadi tumpul dan mempersulit proses injeksi pada pasien, sehingga pasien akan merasa lebih kesakitan. Ambil larutan anestesi sebanyak kurang lebih 2 cc. Pada siring tidak boleh terdapat udara yang terjebak, karena jika udara tersebut masuk ke dalam jaringan dapat menyebabkan terjadinya emfisema. Dan siring ditutup kembali. Nah, kita langsung ke prosedur anestesi yang pertama, yaitu blok palatinus maius. Sasaran blok jenis ini yaitu nervus palatinus maius yang terletak pada foramen palatinus mayor. Foramen ini ditemukan dengan membuat garis hayal antara tepi gingiva molar kedua dan molar ketiga sepanjang akar palatal terhadap garis tengah rahang, dan titik injeksi lebih mesial dari titik tersebut. Pada setiap prosedur mulai dari anestesi hingga pencabutan, posisi operator berada pada arah jam 6 sampai jam 9 dengan posisi kepala pasien sedikit menghadap ke operator. Tahap setelah kita menentukan lokasi anestesi yaitu membersihkan dan mengeringkan area injeksi menggunakan kasa dengan bantuan pincet. Lalu lakukan asepsis dengan mengoleskan povidon iodin dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar berlawanan arah jarum jam. Lalu dikeringkan. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat injeksi jarum, dapat diaplikasikan topikal anestesi dengan cara mengambil gel topikal anestesi menggunakan cotton tip applicator. Lalu, lakukan gerakan menekan pada titik anestesi untuk membantu penyerapan obat tersebut, dan tunggu beberapa menit. Injeksi jarum dilakukan dengan sudut kontralateral dari titik injeksi, dengan bevel menghadap ke tulang. Jarum tidak perlu dimasukkan hingga masuk ke dalam foramen, agar tidak merusak saraf yang ada di dalamnya. Lalu fiksasi dengan opposite hand. Lakukan aspirasi untuk menghindari deponir langsung pada pembuluh darah. Apabila aspirasi negatif yang ditandai dengan tidak adanya darah yang masuk ke larutan anestesi, lakukan deponir secara perlahan sebanyak 1-1,5 cc larutan anestesi. Deponir harus dilakukan secara perlahan agar cairan anestesi dapat menyebar di bawah jaringan dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebih yang berakibat pada rasa sakit yang berlebih pada pasien. Tunggu 2-3 menit untuk mencapai onset of action dari obat anestesi tersebut. Sembari menunggu, kita dapat melanjutkan ke prosedur anestesi yang berikutnya, yaitu infiltrasi bukal. Sasaran dari anestesi ini yaitu nervus alveolaris superior posterior. Prosedurnya, yang pertama, instruksikan pasien untuk sedikit membuka mulut agar pipi dapat ditarik ke belakang untuk membuat visualisasi yang lebih baik. Lalu, kita dapat menentukan lokasi injeksi yaitu pada vestibulum terdalam dari gigi 27 atau di perbatasan antara mukosa bergerak dan tidak bergerak. Lalu bersihkan dan keringkan lokasi injeksi menggunakan kasa. Selanjutnya dilakukan asepsis dengan mengoleskan povidon iodin pada lokasi injeksi dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Lalu dikeringkan. Aplikasikan topikal anestesi dengan cotton tip applicator atau dengan cotton roll yang disisipkan antara mukosa bukal dan pipi. Tunggu hingga beberapa menit. Injeksi dilakukan pada vestibulum terdalam dengan bevel menghadap ke tulang dan sejajar dengan sumbu gigi. Insersi jarum harus menyentuh tulang dan menyusuri periosteum hingga sedekat mungkin dengan apeks gigi. Lalu fiksasi dengan opposite hand. Lakukan aspirasi. Jika negatif, deponir secara perlahan sebanyak 0,5 cc larutan anestesi.
Tunggu 2 hingga 3 menit hingga tercapai onset of action dari obat anestesi tersebut. Untuk evaluasi hasil anestesi, kita dapat mengecek dengan menusuk sulcus bukal dan palatal dari gigi 27 menggunakan sonde, serta menekan area mukosa bukal dan palatal. Apabila pasien tidak merespon, hal ini menandakan bahwa obat anestesi sudah bekerja dengan baik. Prosedur pencabutan. Setelah larutan anestesi bekerja, lakukan pemisahan gigi dan jaringan lunak sekitarnya menggunakan desmotom. Posisikan opposite hand dengan jari telunjuk di bagian bukal dan ibu jari di palatal dari tulang alveolar gigi 27. Setelah itu, lakukan luksasi dengan menggunakan elevator. Hal ini berfungsi untuk mengurangi perlekatan gigi dengan ligamen periodontal. Opposite hand dipindahkan pada gigi tetangga untuk menghindari gigi tersebut terluksasi dan mengalami kegoyangan yang tidak diinginkan. Elevator diposisikan 45 derajat dan dimasukkan ke dalam sulcus. Lakukan gerakan memutar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam sesuai dengan lokasi gigi. Nah, jangan pernah gunakan gigi tetangga sebagai fulcrum karena dapat menyebabkan kegoyangan juga pada gigi tetangganya. Setelah cukup terluksasi, aplikasikan forceps seapikal mungkin. Hal ini memungkinkan tekanan lebih merata ke seluruh bagian akar sehingga menghindari fraktur mahkota atau akar saat proses luksasi. Opposite hand berada pada sisi bukal dan palatal dari gigi yang akan diluksasi. Hal ini mencegah terjadinya fraktur pada tulang alveolar. Tekanan awal ekstraksi adalah arah bukal palatal dengan gaya yang ringan untuk menghindari fraktur. Lakukan peningkatan tekanan terutama ke bagian bukal. Lalu, gerakan akhir pencabutan yaitu ke arah buku oklusal mengikuti akar palatal. Setelah gigi berhasil terekstraksi, lakukan beberapa evaluasi. Yang pertama, perhatikan bagian gigi tersebut apakah ada bagian yang fraktur atau kemungkinan tertinggal dalam soket. Perhatikan juga hasil radiografi preoperatif. Apabila terdapat lesi patologis, maka perlu dilakukan kuretase, sedangkan apabila tidak, maka kuretase tidak perlu dilakukan. Evaluasi pula soket menggunakan kaca mulut. Soket juga perlu diraba untuk mengevaluasi apakah ada bagian tulang yang tajam. Apabila ada bagian tulang yang tajam, maka operator dapat menggunakan ronger forceps atau bone file untuk mengurangi bagian yang tajam tersebut, agar tidak melukai mukosa yang ada di atasnya. Saat prosedur pencabutan, tulang alveolar mengalami ekspansi karena adanya luksasi dari beberapa instrumen, sehingga perlu dilakukan penekanan pada area tulang alveolar untuk mengembalikan posisi tulang alveolar ke posisi yang semula. Lalu lakukan irigasi pada soket dengan menggunakan salin, dan instruksikan pasien untuk menggigit gauge untuk kontrol pendarahan. Instruksi pasca ekstraksi. Untuk kontrol pendarahan, instruksikan pasien untuk menggigit gauge selama 30-45 menit. Apabila perdarahan masih terjadi, gauge dapat diganti untuk 1 jam penggunaan selanjutnya. Nah, apabila perdarahan terjadi secara berlebihan, maka pasien dianjurkan untuk menghubungi dokter gigi kembali. Instruksikan juga pasien untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya pendarahan, seperti mengunyah makanan pada area pencabutan, memakai sedotan dan memainkan soket dengan lidah, merokok dalam 12 jam pasca ekstraksi, serta meludah berlebih. Apabila terjadi edema, pasien diinstruksikan untuk melakukan kompres dingin selama 10-15 menit setiap setengah jam selama 4-6 jam. Kebersihan mulut juga harus tetap dijaga, sehingga sikat gigi dan flossing dapat dilakukan seperti biasa namun hindari area ekstraksi. Selama 3-4 hari, jangan menggunakan obat kumur terlebih dahulu. Penggunaan obat kumur dapat diganti dengan air garam. Pasien disarankan untuk makan makanan yang lunak dan dingin terlebih dahulu, serta mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan protein. Istirahat yang cukup juga penting. Dan pasien diinstruksikan untuk meminum obat analgesik dan antibiotik sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Nah, berikut adalah resepnya. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sehat selalu.